Di sebuah rumah sakit, ada seorang pria yang hampir seluruh hidupnya dihabiskan di sana. Karena tidak banyak yang bisa ia lakukan, ia mengisi waktunya dengan bermain game. Lambat laun, game menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dirinya. Ia selalu mencoba game-game baru yang rilis setiap tahun, dari berbagai genre. Namun selalu sama, ia tidak menyukainya. Ia hanya mengeluh dan berkata, game-game sekarang payah. Hingga suatu hari, di tengah rasa bosannya, ia menemukan sebuah game lama di komputernya, berjudul Dungeon and Stone. Awalnya ia tidak tertarik. Tampak jadul, penuh bahasa Inggris, dan terlihat seperti game murah. Namun karena gratis, ia mencobanya. Di awal permainan, ia diminta memilih ras karakter, human, dwarf, elf, barbarian, furry, dan satu karakter terkunci. Karena hanya ingin mencoba, ia asal memilih. Pilihannya jatuh pada barbarian. Gameplaynya memang terlihat kuno, tapi entah bagaimana ia terus bermain sampai lupa waktu. Hari gelap, dan ia masih terpaku di depan layar. Ia mulai ketagihan. Game itu memiliki keunikan aneh. Semua anggota party NPC benar-benar penting, dan jika karakter mati, permainan dimulai ulang dari awal. Karena itu ia sering berteriak frustasi di rumah sakit, sampai perawat menegurnya. Sejak hari itu, hingga ia sembuh. Bekerja sebagai pelayan publik, bahkan setelah keluar dari rumah sakit, ia terus memainkan game itu. Bertahun-tahun ia gagal, mencoba lagi, gagal, lalu mencoba lagi. 9 tahun berlalu, hingga akhirnya ia mencapai ruang final boss. Ia gemetar girang, memikirkan perjuangannya selama ini. Sebuah notifikasi muncul, apakah kamu ingin memasuki ruangan bos? Ia memilih yes. Lalu muncul notifikasi kedua, kau mungkin tidak akan pernah kembali. Yakin ingin masuk? Dengan percaya diri, ia menekan yes. Ia menarik napas dalam, mulai memikirkan pola serangan bos itu. Namun tiba-tiba, cahaya kebiruan meledak dari layar komputernya. Cahaya itu menelannya. Kesadarannya hilang. Ia terbangun di tempat asing. Suara teriakan orang-orang menggema dari segala arah. Di sekelilingnya, obor menyala dan pria-pria berotot berbaris seperti gerombolan barbarian. Sebelum ia sempat bertanya, seorang pria tua berotot berdiri di depan kerumunan dan berteriak lantang, pilih senjata yang cocok untukmu. Ia panik, memeriksa tubuhnya, dan terkejut. Tubuhnya besar, kekar, seperti seorang barbarian. Pria tua itu memanggil satu persatu nama untuk maju dan memilih senjata. Setelah memilih, mereka didoakan, semoga para warrior muda mendapat berkah dari Rapodonia. Pada saat itu, ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Ini dunia dari game yang ia mainkan. Dungeon and Stone, game yang pertama kali ia pilih barbarian. Di sebelahnya, seseorang tampak sama paniknya dan berbisik, mustahil, ini Dungeon and Stone. Kenapa aku ada di sini? Belum sempat mereka berbicara. Suara keras mengguntur, siapa yang baru saja membuka mulutnya? Mereka terkejut, pria tua itu sudah berada tepat di depan mereka. Tanpa peringatan, pria tua itu mengayunkan pedangnya. Orang yang panik tadi ditebas tepat di sampingnya. Ia membeku. Pria tua itu berkata dingin, 2 Son of Orm telah dirasuki evil spirit. Dalam ketakutannya, ia mulai menyimpulkan, orang yang masuk ke dunia ini dianggap evil spirit. Siapapun yang ketahuan, akan dibunuh tanpa ragu. Ia harus bertahan, tanpa ketahuan berasal dari dunia lain. Nama berikutnya dipanggil, Cenik, 4th Son of Serum. Ia menunggu. Seseorang maju. Aman. Lalu nama berikutnya, Jandel Esan, Born. Ia menghitung 2 detik. Tidak ada yang bergerak. Dengan penuh taruhan nyawa, ia maju. Pria tua itu mengangguk, warrior muda, pilih senjata yang kau suka. Ia menahan napas lega. Berarti itu memang namanya di dunia ini. Ia memilih sebuah perisai. Satu-satunya yang membuatnya merasa sedikit aman. Setelah semua selesai memilih, seluruh barbarian diarahkan menuju pintu besar labirin di kota. Ia menelan ludah. Apa aku bisa melawan monster? Apa tidak ada cara lain membayar pajak di Labdonia selain memasuki labirin? Dalam game Dungeon and Stone ada aturan kejam. Semua penduduk berusia
20 tahun wajib membayar pajak. Jika gagal, hukumannya adalah kematian. Dan satu-satunya cara mendapatkan uang adalah memasuki labirin dan membunuh monster. Atau bekerja di pub dan pekerjaan kasual lainnya. Ia berdiri di depan gerbang labirin, memegang perisainya erat-erat. Dunia game yang ia mainkan selama 9 tahun, kini menjadi dunia tempat ia harus bertahan hidup.